Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Ambarwati Nurul Putri, NIM 4191111005 dari Matematika Dika 19 Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari UTS saya, UTS Program Linear. Jadi pada soal nomor 1 UTS saya Program Linear, saya menjawab ini dengan soal tentukan secara grafis nilai minimum dari, kan berarti ditentukan grafiknya dari fungsi tujuan Z sama dengan min 50x tambah 20y dengan fungsi kendala atau batasan 2x kurang y besar dari sama dengan min 5, 3x tambah y besar dari sama dengan 3, 2x kurang 3y kurang dari sama dengan 12 dengan x, y besar dari sama dengan 0. Cara menyelesaikannya itu dari fungsi kendala kita cari dulu, kita nolkan dulu si x dan si y. Fungsi kendala pertama kita punya 2x kurangnya sama dengan min 5, kita nolkan si x sehingga dapat min 2. Kita nolkan si x sehingga mendapat min-nya sama dengan min 5. Maka y itu sama dengan 5 dengan titik 0,5 karena y-nya 5, x-nya 0. Lalu kita nolkan si y, jadi 2x kurang 0 sama dengan min 5. Terus kita dapat x-nya itu min 5 per 2, sehingga titiknya itu min 5 per 2, 0 karena y-nya itu 0. Sama perlakuannya seperti batasan pada fungsi batasan pada 3x tambah y sama dengan 3. Kita nolkan x sehingga kita dapat ini 0, jadi y sama dengan 3. Jadi titiknya itu 0,3 nih titiknya. Selanjutnya kita y kan 0, kita anggap 0, jadi 3x sama dengan 3 sehingga x sama dengan 1, maka titiknya 1,0. Selanjutnya kita punya fungsi batasan atau fungsi kendala itu 2x kurang 3y sama dengan 12. Kita nolkan si x, ini kita anggap 0, sehingga jadi min 3y sama dengan 12. Sehingga y sama dengan min 4. Y min 4, maka x-nya 0, maka titiknya ini 0, min 4. Selanjutnya kita y kan 0, ini kita anggap 0, sehingga 2x sama dengan 12, maka x sama dengan 6, sehingga titiknya 6,0. Ya, teman-teman. Dari titik-titik yang tadi kita buat jadi grafik nih, seperti ini. Kita tadi punya titik 0,5, y-nya 5. Ini ya, kita buat 0,5 titik L. Nah, ini titik L. Selanjutnya kita punya titik min 5 per 2,0. Min 5 per 2 di sini, min 5 per 2,0. Ini titik min 5 per 2, ini titik A kita buat. Selanjutnya 0,3 nih, titik M. 0,3. Saya 1,0. Ini 1,0 titik B kita buat. Selanjutnya 0, min 4. 0, min 4. Ini titik N kita buat. Selanjutnya 6,0. 6,0 titik C kita buat. Selanjutnya dari titik yang kita dapat tadi nih ya, titik L 0,5, titik M 0,3, titik B 1,0, dan titik C 6,0. Terus kita akan mencari nilai minimumnya kan. Jadi kita masukkan titik-titik tadi pada nilai Z yang kita punya. Tadi kan nilai Z yang kita punya ini min 50x tambah 20y. Kita masukkan satu-satu apakah dia memenuhi atau tidak. Pada titik B kita punya 1,0. Z tadi kan min 50 tambah 20y. Berarti kan min 50 kali 1. Y di sini 0, y-nya maka y-nya 0 sama dengan min 50. Karena dia negatif, dia tidak memenuhi. Lalu pada C 6,0. Z sama dengan ini min 50, kan min 50 ya, min 50 min 50x tambah 20y. X-nya 6, jadi min 50 kali 6, y-nya 0, jadi sini tetap 0, jadi min 50 tambah 6 sama dengan min 300 sehingga tidak memenuhi karena negatif. Lalu pada titik L 0,5, y-nya 0, jadi tetap 0, y-nya kan 20 kali 5 sehingga hasilnya 100, memenuhi ya. Terus pada M 0,3, x-nya kan 0, nggak usah dicari, 3 kali 20, jadi 60. Jadi nilai minimumnya itu kan yang paling terendah, jadi 60 nilai minimumnya. Kalau ditanya maksimum baru 100, kan kayak minimum 60. Baiklah, kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, jadi seorang ahli gizi akan mengembangkan program diagnosis menggunakan nilai maksimum P dan Q. P dan Q itu beratnya masing-masing 30 gram. Makanan P mengandung 12 unit kalsium, 4 unit zat besi, 6 unit kolesterol, 6 unit vitamin A. Makanan Q mengandung 3 unit kalsium, 20 unit zat besi, 4 unit kolesterol, dan 3 unit vitamin A. Program lab itu membutuhkan setidaknya 240 unit kalsium, setidaknya 60 unit zat besi, dan paling banyak 300 unit kolesterol. Jadi berapa banyak jenis P dan Q yang harus dikonsumsi untuk meminimalkan jumlah vitamin A dalam makanan?
berapa banyaknya minimal vitamin A. Jadi pertama kali kita buat dulu tabel. Jadi ini kita punya sumber makanan P dan Q. Jadi kan tadi makanan P 12 unit, kalsiumnya, zat besinya 4 unit. Ini maaf ya, ini kalori. Kalorinya 6 unit, vitamin A 6 unit. Lalu pada Q kita punya kalsium 3 unit, zat besi 20 unit, ininya kalorinya 4 unit, vitamin A 30 unit. Dengan jumlah kalsium 240 unit, zat besi 460 unit, kalori 300 unit, dengan vitamin A tidak disebutkan. Selanjutnya kita akan buat kalsium ini jadi persamaan. Jadi 12X tambah 3Y besar dari sama dengan 240, karena jumlah 240 nih kan. Kita kecilkan sehingga menjadi 4X tambah Y besar dari sama dengan 50. Begitu juga dengan zat besi, kita buat jadi persamaan. Ini jadi 4X tambah 20Y besar dari sama dengan 460. Kita kecilkan menghasilkan X tambah 5Y besar dari sama dengan 115. Lalu pada kalori sama, kita buat juga 8X tambah 4Y besar dari sama dengan 300. Dikecilkan, maaf ini teman-teman, ini 6X ya, 6X tambah 2Y besar dari sama dengan 150, sehingga kita menghasilkan ini 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 150 dengan X, Y besar dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan meminimumkan ini tadi 6X tambah 3Y dengan fungsi kendala ini. Kita apain? Jadi kita dapat nih kan, kita sama kayak yang tadi nomor 1, kita 0 kan, sehingga titiknya kita dapat untuk membuat grafik 0,20, 80,0, 0,70, 23,9, 0,50, 75,0. Pokoknya titiknya kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, sehingga mendapatkan hasil ini. Dari grafik tadi kita dapat grafik ini. Dari grafik ini dapatlah kita HP-nya, himpunannya, nilai yang di akhir ini. Sehingga dari ini kita mendapatkan titik sudut 2,79 dengan nilai Z 228, 15,20, dengan nilai Z-nya setelah dimasukkan itu 150 dan nilai sudut 40,15 dengan nilai Z-nya 285. Dan kita kan nilai minimum. Jadi nilai minimumnya itu untuk vitamin A itu sebanyak 150 unit. Dengan jumlah vitamin A digunakan 15 bungkus makanan P dan 20 bungkus makanan Q. Nilai minimum, tapi nilai minimum vitamin A-nya itu sebanyak 150 unit. Baiklah, untuk soal nomor 3, kita akan memaksimalkan Z sama dengan 5X1 tambah 8X2, 3X1 tambah 2X2 besar dari sama dengan 3. Ini fungsi kendalanya teman-teman. X1 tambah X2 besar dari sama dengan 4X1, X2 kurang dari sama dengan 5X1, X2 besar dari sama dengan 0. Jadi kita akan memaksimalkan ini. Jadi tinggal kita tambahkan aja teman-teman. Kita tambahkan di sini R1, R2, lalu S3, di mana semuanya itu variabel-variabelnya itu besar dari sama dengan 0. Lalu kita akan membuat tabel simplex. Sebelum kita buat tabel simplex, buat ini dulu, biar akan memudahkan kita sebelum buat tabel. Kita tambahin S1, S2, lalu kita akan memaksimumkan Z sama dengan ini. Kita akan memaksimumkan ini, sehingga kita akan mendapatkan tabel seperti ini, tabel variabel dasar. Ini variabel dasarnya. Ya, ZR1 nih tabelnya. Ini tadi mau saya buat di bawah, cuman kecepatan teman-teman saya buat. Jadi, ini tinggal kita isi aja. Seperti ini. Ini kita isi Z-nya yang kayak tadi. Lalu kita dapat R1, sehingga udah kita isi ini, kita dapat R2, 140, min 10, 104. Kita bagi dengan 4, sehingga menghasilkan 1/4, 10, ini min 1/4 ya, 0, 1/4, 0, 1. Lalu kita mendapatkan baris 6 kali baris X1 baru. Jadi kita buat baris lamanya nih. Baris lama yang tadi kita buat, ini yang ini, 46 nih. Terus kita kurangkan dengan baris X1 yang baru. Ini jadi hasil 5/2, 0, min 1, 1/2, 0, min 3/2, 0, 1. Pokoknya dia seperti ini teman-teman. Sama kita buat, ini kita buat lagi baris, ini kan baris R1, kita buat lagi baris S3, kita buat VD-nya, kita buat iterasinya, kita buat R2-nya, kita buat Z-nya, kita buat S3-nya, lalu kita buat ini lagi, sehingga kita akan menghasilkan nilai akhir ini. Nilai akhir ini dengan S3, ini nilai akhirnya, saya tidak buat garisnya teman-teman, 0,03/10, 1/10, 1, terus min 3/10, min 1/10 dengan solusinya 3.